Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjas Widiana dari kelas Ekonomi Syariah B, NIM 2107-17062. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan hasil analisis saya mengenai perlindungan konsumen dalam peredaran kosmetik berbahaya. Studi kasus Kayama Cream. Seperti yang saudara lihat di slide yang kedua, saya membagi pokok bahasan kali ini menjadi 4 bagian. Yang pertama, mengenai deskriptif kasus. Yang kedua, analisis kasus. Yang ketiga, penyelesaian masalah. Dan yang keempat, saran. Baiklah, kita mulai dari pembahasan yang pertama mengenai deskriptif kasus. Berdasarkan laporan dari masyarakat bahwa disinyalir toko kosmetik berkah yang beralamat di JMP Lantai 1, Blok 22 Surabaya, menjual kosmetik tidak terdaftar atau ilegal dan mengandung bahan terlarang. Dari laporan tersebut, petugas Balai Besar POM melakukan pemeriksaan ke toko tersebut dan ditemukan produk kosmetik yang tidak terdaftar atau ilegal sebagai berikut. Nama produk DR Kayama Cream, nomor registrasi belum terdaftar, nama produsen Japan Clinic. Menurut keterangan dari pemilik toko bahwa kosmetik tersebut dibeli dari distributor yang beralamatkan di Jalan Dharma Husada nomor 23 Surabaya. Untuk bahasan yang kedua mengenai analisis kasus. Jadi pada intinya kasus ini yaitu telah ditemukannya kosmetik ilegal yang dijual oleh toko kosmetik berkah yang mana menjual kosmetik tanpa memiliki izin edar dan mengandung bahan berbahaya. Untuk slide selanjutnya masih di bagian analisis kasus, yaitu tentang dasar hukum apa saja yang ada dalam kasus ini. Saya membaginya dalam beberapa dasar hukum. Yang pertama, ketentuan dalam Keputusan Kepala BPOM RI nomor HK 00-054-1745 tentang kosmetik. Yang kedua, Peraturan Menteri Kesehatan nomor 1176 tahun 2010. Yang ketiga, Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Dan yang keempat, tentang Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Pada slide yang keenam ini saya akan mencoba menjabarkannya secara lebih rinci mengenai dasar hukum yang telah saya sebutkan di atas tadi. Yang pertama tentang ketentuan BPOM RI tentang kosmetik, ada pasal 2 huruf C yang berbunyi kosmetik yang diproduksi dan atau diedarkan harus terdaftar pada dan mendapat izin edar dari BPOM. Pasal 10 ayat 1 yang berbunyi kosmetik sebelum diedarkan harus didaftarkan untuk mendapatkan izin edar dari Kepala Badan POM. Dasar hukum yang kedua yaitu Peraturan Menteri Kesehatan nomor 1176 tahun 2010. Pasal 3 ayat 1 dan ayat 2 yang berbunyi setiap kosmetik hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri. Izin edar yang dimaksud berupa notifikasi. Pasal 4 ayat 1 yang berbunyi notifikasi dilakukan sebelum kosmetik beredar oleh pemohon kepada Kepala Badan POM. Untuk slide yang ketujuh masih di Peraturan Menteri Kesehatan nomor 1176 tahun 2010 ayat 1 yang berbunyi setiap industri kosmetik yang melakukan produksi wajib melakukan penarikan kosmetik yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan. Ayat 2 yang berbunyi kosmetik yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan serta membahayakan kesehatan dapat dilakukan pemusnahan. Merujuk pada pasal 20 ayat 1 tersebut, pelanggaran terhadap ketentuan dapat dikenai sanksi administratif berupa yang pertama, peringatan tertulis, yang kedua,
larangan mengedarkan kosmetik untuk sementara. Yang ketiga, penarikan kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan mutu, keamanan, kemanfaatan, dan penandaan dari peredaran. Yang keempat, pemusnahan kosmetik, atau yang kelima, penghentian sementara kegiatan produksi dan atau peredaran kosmetik. Pada slide berikut ini menampilkan dasar hukum selanjutnya, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Antara lain, pasal 4 huruf C yang berbunyi, hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa. Dalam hal ini, pelaku usaha sebagai penyedia atau penjual barang dan atau jasa harus menyediakan informasi yang jujur dan tidak menyesatkan berkaitan dengan barang dan atau jasa yang ditawarkan, karena informasi tersebut akan menjadi bahan pertimbangan bagi konsumen sebelum melakukan pembelian. Selanjutnya, pasal 7 huruf A yang berbunyi, pelaku usaha wajib beritikat baik dalam melakukan kegiatan usahanya. Pelaku usaha telah melanggar ketentuan ini. Ketiadaan itikat baik tersebut telah ditunjukkan sejak tahap pra-transaksi. Pelaku usaha menjual produk kecantikan Kayama Cream yang tidak sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan dan telah mengedarkan barang yang tidak memiliki izin untuk beredar di Indonesia. Pada slide berikut ini masih menampilkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 8 Ayat 1 huruf A yang berbunyi, pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penjual produk kecantikan Kayama Cream telah melanggar ketentuan tersebut dengan menjual produk yang tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan tidak adanya izin edar dari BPOM. Kemudian di slide berikut ini ditampilkan dasar hukum Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pasal 196 yang berbunyi, setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat 2 dan ayat 3, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Pasal yang kedua yaitu 197 yang berbunyi, setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 1.500.000.000 rupiah. Pada slide ini kita akan membahas mengenai penyelesaian masalah. Jadi di sini ada beberapa penyelesaian masalah yang ditawarkan, yaitu yang pertama dengan memberikan sanksi administratif berupa peringatan kepada industri yang memproduksi dan toko kosmetik. Yang kedua, dari peringatan tersebut, industri farmasi akan melakukan penarikan atau pemusnahan terhadap produk tersebut. Yang ketiga, jika poin kedua tidak dilakukan, maka dapat diberikan larangan untuk mengedarkan produk atau dilakukan penarikan terhadap produk di peredaran. Yang keempat, memberikan pembinaan dan pengawasan kepada industri tersebut. Dan yang kelima, Dinas Kesehatan juga berperan untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai persyaratan dan keamanan sediaan kosmetika. Selanjutnya kita masuk ke bahasan terakhir mengenai saran dan solusi. Yang pertama, saran untuk masyarakat, yaitu ditegaskan untuk tidak menggunakan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya
karena dapat menyebabkan risiko bagi kesehatan, bahkan dapat berakibat fatal. Yang kedua, masyarakat diharapkan lebih selektif dalam membeli kosmetik, mengetahui dengan benar-benar teliti bahan apa saja yang terkandung dalam kosmetik tersebut. Yang ketiga, tidak mudah terbuai dengan iklan yang menjanjikan hasil maksimal dalam penggunaan kosmetik dengan waktu yang singkat. Yang keempat, masyarakat diharapkan melaporkan kepada BPOM atau Pemda setempat apabila diduga adanya produksi dan peredaran kosmetika secara ilegal kepada kontak senter Halo BPOM. Saran yang kedua yaitu untuk pelaku usaha. Saran untuk pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usahanya, baik dalam kegiatan pemasaran ataupun penjualan produk, harus memperhatikan hak-hak konsumen dan juga kewajibannya sebagai pelaku usaha, khususnya yang telah diatur dalam UU-PK. Salah satunya yaitu memberikan informasi yang benar dan jelas berkaitan dengan produk barang dan atau jasa yang dijual, sehingga tercipta hubungan yang baik antara konsumen dengan pelaku usaha yang berkelanjutan. Saran yang ketiga yaitu untuk BPOM. Perlu diadakannya penyuluhan dan pengawasan yang lebih mengenai adanya UU-PK karena hingga saat ini masih banyak anggota masyarakat tidak mengetahui adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sehingga masyarakat dapat mengetahui upaya hukum apa saja yang dapat dilakukan apabila hak-hak mereka telah dilanggar oleh para pelaku usaha. Masuk ke slide terakhir, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.